Salam, sahabat BSJD yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saya Pendeta Antonius Setiowibowo yang saat ini melayani di Caris GKI Pangkalan Banteng, membawa kita semuanya ada dalam perenungan firman pada program Berita Selamat Jadi Dumah. Dan nas yang mendasari perenungan firman Tuhan untuk kita hari ini diambil sesuai dengan penanggalan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Pada perenungan ini saya memberikan judul Akibat dari Ketidaktaatan. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, Tuhan yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami percaya Engkaulah Allah yang akan menyatakan kuasa-Mu dalam Roh Kudus untuk mengurapi kami dan memberikan kami roh pengertian, sehingga kami dapat memahami dan mengerti kehendak firman-Mu di dalam kehidupan ini. Amin. Pada kesempatan ini, saya hanya akan membaca ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Silahkan saudara dan sahabat BSJD semuanya di rumah membaca secara keseluruhan ayat ini. Dan dengan demikian bunyi firman Tuhan. Kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu, ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya. Di tanah Israel, aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Saudara pendengar BSJD yang dikasihi Tuhan, kisah kebobrokan dan kemerosotan iman orang Israel digambarkan jelas dalam penglihatan yang ditunjukkan Allah kepada Yehezkiel. Penyembahan berhala, pelanggaran perjanjian bangsa Israel dengan Allah, juga kejahatan dan ketidakadilan yang mereka lakukan sudah amat sangat parah. Mereka tidak lagi taat dan setia kepada kehendak dan ketetapan-ketetapan Allah. Hal ini tentunya sangat menyinggung dan menimbulkan kekecewaan di hati Allah. Kisah ini terjadi setelah Yerusalem diserang dan dikalahkan oleh Babel, dan orang Israel dijadikan tawanan mereka. Allah menunjuk Yehezkiel untuk menyampaikan pesannya kepada orang Israel dengan nubuat dan berbagai penggambaran tanda-tanda akan apa yang terjadi pada orang Israel. Roh Allah mengangkat dan membawa Yehezkiel ke gerbang timur bait Allah. Ia memperlihatkan 25 orang yang ada di sana. Di antaranya yaitu Yaasanya bin Asyur dan Pelaca bin Benaya. Mereka adalah para pemimpin Israel. Mereka semuanya adalah orang-orang yang merancangkan kedurjanaan dan kejahatan di Yerusalem. Mereka mempengaruhi penduduk Yerusalem untuk mengabaikan bahaya serangan musuh dan membangun rumah-rumah baru karena yakin bahwa mereka akan tetap aman di balik tembok-tembok kota. Hati mereka tidak lagi taat dan tidak lagi setia kepada Allah. Mereka menjadi orang-orang yang pongah sebab mereka merasa aman dan tidak akan binasa. Yehezkiel diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan kemurkaan Tuhan atas tingkah dan perbuatan mereka yang tinggal di Yerusalem, sehingga mereka mendapatkan kebalikan dari apa yang diharapkan. Tembok kota tidak berguna sama sekali tanpa kehadiran Allah. Mereka tidak akan terlindung, melainkan akan dibawa keluar dan mati terbunuh oleh pasukan Babel. Mereka telah melakukan kejahatan dengan membunuh dan berlaku tidak adil terhadap penduduk Yerusalem. Dan mereka menerima akibat dari kejahatan dan
mendapat pembalasan atas perbuatan yang telah mereka lakukan oleh orang Babel. Allah memberikan hukuman sebagai sebuah peringatan bahwa akibat dari ketidaktaatan dan hidup tidak setia kepadanya adalah kematian sebagai hukuman dari Tuhan. Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan, melalui nas ini kita belajar untuk senantiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan agar kita tidak menjadi orang-orang pongah yang lupa akan kasih dan kebaikan Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan ini. Tetaplah berupaya untuk hidup dalam kehendak dan ketetapan Allah. Orang Israel menjadi contoh bagi kita. Pada awalnya mereka hidup aman, nyaman dalam perlindungan Allah. Akan tetapi oleh ketidaktaatan mereka dan kehidupan mereka yang jauh dari Allah, umat umat Israel harus hidup terbuang dan seakan-akan diabaikan oleh Tuhan. Mereka menjadi tawanan bangsa Babel. Saudara, mari perhatikan dan jalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya dalam hikmat dan dalam ketentuan Allah. Kita menyadari bahwa ada banyak kelemahan dan dosa yang ada pada diri kita. Tetapi jangan pernah jadikan itu sebagai tameng pembenaran diri. Tetaplah berusaha untuk terus memperhatikan setiap ketetapan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan. Kalaupun ada pelanggaran dan dosa yang mungkin kita lakukan, mari datang kepada Allah untuk memohon anugerah pengampunannya. Yakinlah Allah pasti akan selalu membuka kesempatan bagi kita untuk datang mengaku dan bertobat kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, terima kasih untuk setiap pengajaran dan peringatan yang Engkau berikan bagi kami hari ini. Kami percaya Tuhan, hanya dengan pertolongan-Mu kami dapat melakukan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tetap hidup dalam ketetapan dan kehendak Allah. Sehingga kami tetap beroleh kebaikan di dalam kehidupan. Dan senantiasa boleh menyatakan kemuliaan Allah di dalam setiap hari dan dalam setiap apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala kesalahan kami. Dan biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa memampukan kami untuk tetap hidup benar di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin.